Manusia selalu terobsesi dengan satu pertanyaan besar, yaitu who am I? Dan waktu aku berumur 5 tahun, aku mulai memiliki pertanyaan itu. Because at that time I still remember vividly, ya aku ngelihat bulan saat itu. I was like, what the fuck am I doing in this world? Kenapa aku ada di badan anak kecil ini? I thought a lot about times. Aku memikirkan apa itu waktu, apa itu arti selamanya. Dan semakin aku berpikir tentang konsep waktu, semakin aku gila. Ya, iya, pertanyaan tentang apa sih alam semesta ini, kenapa kita lahir dan kemudian kita mati, ya kan? What's the point of all this life? Itu adalah pertanyaan yang mungkin mengganggu gitu untuk sebagian besar orang, ya. Dan kadang juga ada pertanyaan, apakah kita itu hidup di dalam simulasi? And yeah, today let's talk about a book yang berjudul The Theory of Everything, karya Stephen Hawking. Well, di zaman modern, para ilmuwan mencoba menjawab pertanyaan itu, ya, pertanyaan philosophical lewat sesuatu yang disebut dengan theory of everything, atau dalam bahasa Indonesianya adalah teori segalanya. Sebuah teori yang diharapkan bisa menyatukan seluruh hukum alam semesta menjadi satu penjelasan yang masuk akal dan penjelasan yang bisa diterima oleh sebagian besar orang. Namun anehnya, semakin dalam sains menggali realitas, mencoba memahami bagaimana alam semesta ini bekerja, maka kalian akan menemukan banyak kemiripan gitu kan tentang ancient philosophy, mistisisme timur, bahkan kosmologi juga yang ada di Bhagavad Gita dan juga ajaran Krishna. Mungkin manusia modern ya baru mulai menyadari ya bahwa alam semesta itu jauh lebih aneh daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi apa itu theory of everything? Well, dalam fisika modern ada 4 gaya fundamental yang mengatur alam semesta ini. Yang pertama of course ada gravitasi, kemudian elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan lemah. Masalahnya, teori yang menjelaskan dunia besar seperti planet dan galaksi tidak cocok dengan teori yang menjelaskan dunia kecil seperti atom dan juga partikel kuantum. Disinilah muncul mimpi besar para ilmuwan, yaitu menemukan satu persamaan tunggal yang menjelaskan semuanya. Tokoh seperti Albert Einstein menghabiskan akhir hidupnya mencari teori ini. Bahkan hingga sekarang, ilmuwan masih mencoba menggabungkan antara relativitas umum, mekanika kuantum, string theory, dan juga quantum gravity. Karena saat ini fisika modern memiliki dua bahasa yang berbeda yang belum bisa benar disatukan. Ketika manusia mulai mempelajari dunia kuantum, maka realitas itu mulai terasa seperti mimpi. Elektron bisa berada di dua tempat sekaligus. Partikel bisa saling terhubung meskipun dipisahkan jutaan kilometer. Dan yang paling aneh, pengamatan manusia tampaknya mempengaruhi hasil eksperimen. Eksperimen terkenal seperti double slit experiment membuat banyak ilmuwan bingung selama puluhan tahun. Ketika partikel tidak diamati, ia bertindak seperti gelombang kemungkinan. Tetapi saat diamati, ia memilih posisi tertentu. Seolah-olah realitas baru menjadi nyata ketika ada kesadaran yang melihatnya. Hal ini membuat banyak filsuf bertanya, apakah dunia ini benar-benar nyata atau hanya proyeksi kesadaran? Now let's talk about the concept of time. Kita merasa bahwa waktu bergerak dari masa lalu menuju masa depan, ya. Waktu itu sifatnya linear. Kita lahir, kita hidup, kita tua, and then we die. Tetapi dalam fisika modern, waktu ternyata tidak sesimpel itu. Menurut teori relativitas Albert Einstein, waktu itu bersifat relatif. Semakin cepat seseorang bergerak, maka semakin lambat waktu baginya. Dan lahirlah rumus E sama dengan mc kuadrat. Ini bukan cuma teori doang ya, tapi ini juga sudah banyak dibuktikan. Slot yang bergerak sangat cepat mengalami waktu lebih lambat dibandingkan manusia di bumi. Artinya waktu bukan sesuatu yang
absolute. It's relative. Makanya kalau kalian pernah nonton film Interstellar, tokoh utamanya dia tidak menua. Tapi saat dia kembali ke bumi, anaknya jauh lebih tua daripada ayahnya. Ini bukti bahwa I think like time moves slowly. Sekarang pertanyaannya, apakah masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu terjadi secara bersamaan? Ini adalah salah satu ide yang paling mind-blowing dalam fisika modern. Beberapa fisikawan percaya pada konsep yang disebut dengan block universe. Menurut teori ini, masa lalu masih ada, masa kini sedang terjadi, dan masa depan itu sebenarnya sudah ada. Kita hanya bergerak melewati waktu seperti membaca halaman buku. Bayangkan kalian nonton film di Netflix. Di film itu kan dari opening sampai ending itu sebenarnya kan sudah ada. Ada bagian awal, tengah, dan akhir. Semuanya tersimpan secara bersamaan di situ. Tetapi kita menontonnya tuh frame demi frame. Sehingga terasa seperti waktu itu bergerak. Nah mungkin sebenarnya hidup manusia tuh juga seperti itu gitu. Jadi kelahiran, proses penuaan, dan kematian itu juga sudah ada gitu. Tapi kita harus melalui proses itu gitu untuk menuju ke ending. Ya mungkin sebenarnya kematianmu sudah ada di dalam time and space ini. Masa kecilmu juga sudah ada, di situ ada adegannya, dan juga mungkin versi dirimu di masa depan itu juga udah ada gitu. Kita hanya mengalami realitas secara linear karena otak manusia itu dirancang seperti itu. Dalam interpretasi tertentu dari mekanika kuantum ada teori yang bernama many worlds interpretation. Jadi teori ini mengatakan bahwa setiap kemungkinan mungkin benar-benar terjadi di alam semesta paralel yang berbeda. Ketika kita memilih kuliah atau enggak, menikah atau enggak, pindah kota atau tetap tinggal, mungkin semua versi itu benar terjadi di cabang realitas yang lain. Ya mungkin ide ini terdengar kayak gila atau mungkin kayak di film science fiction, tetapi banyak fisikawan juga sudah membahas teori ini. Lalu mungkin kalau kalian pernah nonton film The Matrix, you probably gonna have this question like, do we really live in a simulation? Pertanyaan ini sebenarnya makin populer sejak munculnya perkembangan AI, virtual reality, dan juga video game. Sebenarnya peradaban masa depan itu bisa membuat simulasi yang sangat realistis. Maka kemungkinan besar kita juga hidup di dalam simulasi. Karena jumlah simulasi akan lebih banyak daripada dunia asli. Elon Musk juga bahkan pernah mengatakan kemungkinan kalau kita itu hidup di base reality yang sebenarnya sangat kecil banget. Dan kenapa ide ini bisa muncul? Ya karena alam kayak memiliki kode tertentu gitu. Contohnya hukum matematika itu sangat presisi ya. Dan juga ada DNA yang merupakan bahasa pemrograman. Dan bahkan beberapa ilmuwan menemukan bahwa realitas kuantum mirip kayak sistem rendering video game. Lalu mungkin sekarang pertanyaannya, terus yang membuat simulasi itu tuh siapa? Apakah itu Tuhan, apakah peradaban yang maju, ataukah kesadaran universal? Menariknya pembahasan ini justru mulai menyentuh spiritualitas kuno ya, karena dalam banyak tradisi timur, dunia material memang dianggap sebagai ilusi. Dunia ini panggung sandiwara, dunia ini sifatnya fana. Kalian pasti sering mendengar phrase itu, dunia ini fana, dunia ini it's just like an illusion. Ya mungkin itu ada benarnya ya. Dan dalam filsafat Hindu ada konsep yang disebut dengan maya. Maya itu adalah ilusi dunia fisik. Bukan berarti dunia ini nggak ada, enggak. Tetapi persepsi manusia terhadap realitas itu sangat terbatas. Manusia itu sering menganggap dirinya terpisah ya dari alam semesta. Padahal sebenarnya semuanya ini adalah satu kesatuan. If you know what I'm saying. Dan dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan bahwa sebenarnya jiwa itu tidak bisa dihancurkan, jiwa itu tidak pernah mati, dan tubuh itu hanyalah kendaraan sementara. It's just a vessel. Krishna berkata bahwa ya badan itu cuma pakaian gitu, dan pakaian lama akan diganti dengan pakaian baru, dan jiwa akan terus hidup. Konsep ini juga sangat menarik jika dikaitkan dengan fisika modern dan juga konsep waktu, karena jika waktu tidak linear, mungkin kesadaran juga tidak benar berakhir. Dan dalam kosmologi Hindu dijelaskan juga kalau misalkan alam semesta itu mengalami siklus tanpa akhir,
Ada penciptaan dan kehancuran yang terjadi berulang kali, mungkin jutaan kali atau miliaran kali. It keeps happening. There is chaos and order, there is life and death. Dan juga waktu itu bersifat cycle ya, kayak siklus. Jadi bukan linear. Bahkan skala waktu Hindu itu sangat besar sekali. Satu hari Brahma dalam kosmologi Hindu itu sama atau setara dengan miliaran tahun manusia. Dan menariknya, modern kosmologi juga menemukan kalau misalkan alam semesta itu mungkin mengalami siklus ekspansi dan juga konstruksi. Oke, salah satu bagian terkenal dari Bhagavad Gita adalah ketika Krishna menunjukkan bentuk kosmiknya ya kepada Arjuna. Dia bilang gini, aku adalah waktu penghancur dunia. Let me explain that because it's quite disturbing for me personally when I read that. This is the reason kenapa I think a lot about God, because I think a lot about time. Menurut aku Tuhan dan waktu itu nggak bisa dipisahkan ya. Kalimat itu, kalimat yang aku baca di buku Bhagavad Gita, itu ternyata juga sangat terkenal ya di dunia para ilmuwan. Salah satunya adalah Oppenheimer. Dia mengutipnya ketika menyaksikan bom atom pertama. Dan saat itu dia juga mengalami dilema, if I'm not mistaken, should I do this? Apakah perang itu dibenarkan? Tapi kan itu part of his duty kan. Itu adalah bagian dari karma yoga dia. And yeah, I think it's quite disturbing, but you have to think a lot about it. Jadi waktu itu adalah kekuatan kosmik yang mengubah segala sesuatu. Semua yang lahir ini akan hancur. Semua peradaban yang diciptakan manusia itu akan runtuh ya, peradaban manapun itu. It will rise and fall. That's just like the nature of the universe, I believe. Dan semua bintang akan mati. Tetapi the universal truth atau kesadaran universal itu nggak akan pernah bisa mati. Jiwa itu nggak akan pernah bisa mati. Consciousness itu nggak akan pernah bisa mati gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia itu banyak yang takut dengan waktu? Ya karena manusia sadar dirinya itu fana. We are afraid of death. We are afraid of getting old. We are afraid of losing something, losing someone. Tetapi ironisnya, waktu juga yang membuat hidup ini tuh kayak bermakna gitu. Jadi ya serba paradoks sih. Karena kalau manusia hidup selamanya, mungkin tidak ada urgensi untuk hidup ya, untuk berkarya, untuk bermimpi, untuk giving meaning in our life. Dan dalam filsafat eksistensial memang kematian itu sebenarnya adalah anugerah gitu. Kematian itu adalah gift. Kematian itu justru memberi arti gitu kepada waktu yang fana ini, kepada kehidupan yang terbatas ini. Dan apakah kesadaran itu lebih fundamental daripada materi? Beberapa ilmuwan dan filsuf itu pernah mempertimbangkan mungkin kesadaran itu bukan produk dari otak kita, mungkin justru kesadaran itu adalah realitas. Ini juga mirip nih dengan konsep Vedanta ya, bahwa kesadaran universal adalah fondasi dari alam semesta itu sendiri. Dan tubuh itu hanyalah manifestasi yang bersifat sementara. Bahkan dalam quantum physics, peran pengamat itu masih menjadi misteri besar. Dan ya, manusia nggak akan pernah benar-benar memahami ya apa itu kesadaran. Dan mungkin jawaban terbesar tentang alam semesta itu justru tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Ya mungkin manusia tidak pernah ditakdirkan Tuhan untuk menemukan jawaban tentang alam semesta. Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk mengetahui segala hal, dan ini mengingatkanku dengan kisah Adam dan Hawa ya di The Book of Genesis, the story of Eve and Adam. Apakah sebenarnya saat Eve memakan buah pengetahuan, itu sebenarnya maknanya tidak literal ya, ada makna di balik itu. Mungkin Tuhan tidak ingin kayak Eve mengetahui segala hal because it's going to ruin her, it's going to destroy her. Karena the more you know, the more you depressed. I'm not gonna lie. Dan mungkin dia biarkan misteri itu difahami oleh Tuhan. Tuhan ingin kita ya menikmati waktu yang terbatas ini tanpa harus like getting deeper into that. Because the more you question shit, the more you get crazier and get more depressed because you never get the answer.
Ya karena memang otak manusia itu diciptakan sangat terbatas. Kita itu juga binatang yang tidak harus memahami apa itu kosmologi, apa itu space and time, makna di balik this Milky Way, this galaxy, this space. Sekarang kita hidup di zaman AI, dunia sekarang jauh lebih berbeda. I cannot imagine ya seperti apa wajah dunia ini 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. And I believe kita nggak akan ada, semua makhluk yang ada di sini akan disappear di zaman itu. But I think like the most essential question is not about is this world real, but how we live inside it. Meskipun hidup ini simulasi, ya tetap aja ya suffering. We cannot escape from suffering. Sakit itu tetap nyata. Love, ya, it still feels so real. Dan mungkin makna hidup tidak datang dari mengetahui seluruh jawaban gitu, mengetahui seluruh konsep time and space. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk just fucking live, bitch. Just fucking live without questioning a lot of shit, you know.